Hai teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Bagaimana kabarnya? pasti baik dong. Kalau Sefirja gimana kabarnya? Tentu baik sekali. Nah, puji Tuhan. Mari adik-adik kita akan bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun tidak bertatap muka atau bertemu muka secara langsung, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Semuanya berdiri ya. Nah adik-adik, untuk kita memulai ibadah kali ini supaya lebih semangat, mari sama teman-teman kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Dengan berdiri ya, dan dengan gerakannya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKP yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Sekali lagi ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus, karena ku milik Yesus, karena ku milik Yesus. Mari adik-adik kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, jika pada kesempatan hari ini, untuk kesekian kalinya Tuhan telah berkat kemurahan dan karunia Tuhan, Engkau telah memberikan kami semuanya untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membuat kami tenang, duduk dengan bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Lese, Ya. Lese tahu nggak sih yang di dunia ini yang lebih indah banget, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga-bunga di taman? Lese tahu nggak sih? Nggak tahu apa ya kasih yang lebih indah itu ya. Yang lebih indah di dunia ini adalah kasih Yesus. Yesus kita semua. Oh iya betul, kasih Yesus itu sangat indah, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Nah, karena itu adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah.
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan untuk menyatakan bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya. Dan kita juga telah merasakannya. Nah untuk itu dimanapun saja dan kapan saja Tuhan selalu beserta kita. Ayo kita sama-sama sambil berdiri ya, kita pakai gerakan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi gunung bukit hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati kalian, pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dengan itu mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan jamah hati kami, adik-adikmu dari yang masih umur 3 tahun, 5 tahun hingga para remaja Tuhan. Biarlah Engkau jamah kami, Tuhan pakai hidup kami semuanya untuk dapat menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Urapi juga loh seirma Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu berada di dekat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, apakah posisi matahari di mana ya sekarang? Wah, kok kayaknya ada bintang-bintang baru. Ada teman-teman. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan nih, namaku Riri. Aku adalah seorang astrofil. Apa itu astrofil? Astrofil itu adalah orang yang mencintai benda-benda luar angkasa atau benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan semua planet. Nah, aku juga kadang-kadang pergi loh ke bulan atau aku pergi keluar angkasa untuk melihat bagaimana ya tata surya ini berlangsung. Wah, kalian tahu menjadi astrofil itu sangat seru sekali. Kalian pernah nggak belajar tata surya? Pernah kan? Nah, mari kita bersama-sama melihat bagaimana ya tata surya ini terbentuk dengan baik. Kak, tadi kan Kokoken kan lihat-lihat planet nih. Tapi kok nggak bertabrakan ya? Oh iya bener banget. Kamu lagi bawa apa itu Ken? Ini gambar planet. Gambar planet. Kamu suka belajar planet? Suka banget. Suka banget. Kamu tahu ini apa enggak? Mana? Ini Astronot. oh bener sekali astronot. Kamu tahu siapa itu astronot? Ini loh. Aku juga pernah loh jadi astronot. Nah Ken, kita lihat nih ya. Nah, planet-planet ini kan banyak ya. Iya. Ada planet apa aja banyak sekali kan? Nah, Koko kan hidup di mana? Di sini di bumi. Di bumi, betul sekali. Tahu nggak bumi ini salah satu planet loh? Oh, Iya. Nah, kita mau lihat berapa banyak ya benda-benda langit yang ada di langit ini, ya kan? Yang ada di luar angkasa. Kita mau tahu. Dan kita mau tahu, wah betapa hebatnya Tuhan mengatur segala sesuatu. Lihat dulu yuk, lihat dulu yuk. ayo. Nah, itu adalah begitu banyaknya benda-benda di langit, Ken. Jadi bukan hanya segini aja, tapi masih lebih banyak Kayak lagi. ini lebih banyak. Iya, kayak itu lebih banyak. Ken tahu ndak? Tadi kan Koko Ken tanya bahwa planet itu banyak, ya kan? Tetapi Koko Ken bilang apa? Ndak bertabrakan gitu ya? Ya. Ya, kenapa ya tidak bertabrakan ya? Ada ini Nah, kalau kita lihat nih Ken, tuh banyak sekali benda-benda di langit. Wah, Jadi kalau iya. dilihat tuh dari satelit luar angkasa, itu bentuknya kayak begitu ya. Kalau kita lihat Ken, coba lihat. Wah, Lihat nggak? banyak banget Oh, planetnya. banyak banget. Adik-adik di rumah ada yang mau lihat? Coba ambil kertas ya. Nih, ambil Terus kertasnya. digulung-gulung. Digulung. Ya, nanti digulung-gulung gini. Terus jadilah teropong. Kita lihat. Wah, lihat tuh layar kalian. Pasti kalian aku bisa lihat galaksi. Nih. Nah, ya Wah, kan? iya, betul banget. Keren kan? Nah, Ken tahu enggak kenapa benda-benda langit yang sebanyak ini tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain? Mereka itu seimbang, teratur, ya kan? Ya. Teraturnya kenapa? Karena bergerak sesuai, lihat itu. Oh, bergerak teratur gitu ya. Ken bayangkan enggak? Kalau misalnya planet itu bertabrakan, kira-kira gimana dong?
hancur. Hancur, betul sekali, hancur. Nah, karena ini tidak bertabrakan, jadi semuanya berjalan seimbang dan teratur. Nah, kenapa ya kira-kira ya? Nah, ini nih yang mau kakak jelasin. Kamu lihat deh itu. Nah, Iya, yang ada paling besar matahari. itu apa? Yang paling besar itu apa? Ayo, anak-anak yang di rumah. Ada matahari yang paling besar yang api itu. Yang Oh iya, warna betul merah. sekali. Adik-adik di rumah juga pasti tahu ya, yang paling besar ini adalah apa? Planet Matahari. Nah, Planet kemudian cincin. yang kecil-kecil itu ada planet-planet, ada bintang-bintang, ada benda-benda langit yang lainnya. Kenapa? Planet, benda-benda langit itu kayak ada lingkarannya gini ya, kayak ada garisnya gini ya. Iya. Nah, itu yang membuat mereka tidak saling bertabrakan kan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka ada yang namanya pusatnya. Pusat itu apa, Mami? Pusat itu yang mengatur pergerakan segala benda-benda di langit itu. Pusatnya namanya matahari. Matahari ini adalah pusat dari tata surya. Jadi matahari itu ada di tengah-tengah dan semua benda-benda di langit itu ada di sekelilingnya, ada di sekitarnya. Nah, matahari ini dikatakan pusat tata surya. Kenapa dikatakan pusat tata surya? Karena matahari ini memiliki besar atau berat yang sangat berat atau massa yang sangat berat, di mana matahari ini punya massa yang sangat berat, yaitu 99,8% dari seluruh benda-benda di langit yang lainnya. Jadi matahari ini paling besar, paling berat. Matahari itu selain memiliki massa yang berat, matahari itu memiliki gravitasi yang sangat besar. Gravitasi itu artinya apa? Kekuatan yang mengikat sehingga ya benda-benda di langit ini bisa bergerak sesuai dengan orbitnya atau bisa bergerak sesuai dengan jalannya karena ada daya ikatnya atau gravitasinya dari matahari itu kok. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Nah, itu dia dinamakan matahari adalah pusat tata surya yang mengatur semua pergerakan benda-benda langit sehingga benda-benda langit itu tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Oh, jadi gitu ya, Kak? Seru kan kalau belajar planet? Seru banget. Oh iya Ken, ngomong-ngomong nih berbicara soal planet, kakak juga mau kasih tahu kamu nih tentang betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Nah, mau tahu? Mau banget. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget. Oh, mau tahu banget. Oke, kalau gitu duduk dulu ya. Oke. Oke deh. Bye-bye. Bye-bye. Nah, teman-teman, kita tadi sudah melihat, ya kan, bahwa matahari itu adalah pusat dari tata surya. Dan pusat tata surya ini ternyata dia yang mengatur pergerakan seluruh benda-benda yang ada di luar angkasa. Nah, kakak jadi ingat nih, ketika di dalam kehidupan kita juga perlu yang namanya pusat hidup kita. Kenapa? Sama seperti halnya dengan matahari dan seluruh benda-benda yang ada di langit, mereka harus teratur dan seimbang. Di dalam kehidupan kita pun juga demikian. Jadi di dalam kita menjalani hidup kita harus seimbang, kita harus teratur, kita tidak boleh keluar dari jalan yang seharusnya kita lalui. Kalau kita keluar, wah nanti bisa bertabrakan. Kalau hidup kita tidak seimbang, wah kita bisa jadi kacau-kacau begitu ya. Nah, lo seingat nih di dalam firman Tuhan, di dalam kisah di mana Tuhan menuliskan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Gambaran Tuhan Yesus ini juga menggambarkan bahwa sebenarnya manusia itu membutuhkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Seperti halnya matahari, kita juga membutuhkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Untuk apa? Untuk hidup kita tetap ada di dalam jalurnya.
Jalurnya siapa? Jalurnya Tuhan, atau bisa kita katakan jalur atau jalan kebenaran itu. Nah, kita bisa jalan nih sesuai dengan jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya pusat hidup kita, tujuan hidup kita ya, yang untuk mengatur kita, yang untuk menolong kita tetap ada di dalam jalur Tuhan. Dan inilah yang menjadi pusat hidup manusia, yaitu adalah Yesus. Nah, mungkin pertanyaannya nih anak-anak ya, kayaknya aku baik-baik saja deh loh hidup tanpa Yesus. Aku tidak celaka, mungkin aku tidak jatuh, kayaknya aku baik-baik aja ketika aku tidak memikirkan tentang Yesus. Oke sih, mungkin bisa seperti itu kalau kalian rasakan sekarang. Tapi bagaimana dengan nanti? Bagaimana dengan hati kita? Apakah selalu ada sukacita di dalam hidup kita? Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menggambarkan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Bapa itu seperti halnya pohon anggur dan ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-rantingnya dan pohon itu sendiri adalah Bapa kita yang ada di surga. Nah, bagaimana jika ranting itu tidak lagi melekat dengan pohonnya? Mari kita saksikan bagaimana ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kita tahu kan bahwa ternyata ketika ranting itu jatuh, ketika ranting itu terlepas dari pokok anggurnya, maka ranting itu akan lama-kelamaan akan mati. Mungkin 1-2 hari dia masih bertahan, tetapi lama-kelamaan dia akan menjadi kering, tidak ada lagi kehidupan, dan apa yang terjadi? Dia diinjak orang atau dia dibuang dan dibakar. Nah, teman-teman, sama halnya dengan kita saat ini. Kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita untuk apa sih? Yang pertama, untuk menjaga dan menuntun kita di dalam kebenaran. Untuk kita tidak sampai melakukan dosa-dosa yang mengakibatkan kematian di dalam kehidupan kita. Nah, kematian apa? Kematian bukan hanya secara fisik anak-anak, tetapi kematian rohani. Kita merasa, aduh aku jauh dari Tuhan. Apa-apa kita mengeluh, itu ya. Apa-apa kita nangis, gak punya pengharapan di dalam Tuhan.
Nah, dengan kita dekat dengan Tuhan, dengan kita bergantung, melekat dengan Tuhan, menjadikan Tuhan pusat hidup kita, maka Tuhan akan menjaga, menuntun kita di dalam kebenaran. Sehingga kita tidak sampai melakukan dosa yang sering kali menggoda setiap kita, gitu ya. Nah, contohnya apa saja? Contohnya, kita kalau menjadikan Tuhan Yesus pusat hidupnya, ketika mau berbohong kita mikir dulu, waduh, Tuhan boleh nggak ya kita berbohong? Oh, nggak boleh. Nah, apa-apa ingatnya Tuhan. Kemudian, boleh nggak marah-marah sama orang tua? Dikasih tahu baik-baik marah-marah gitu ya. Dikasih tahu berulang-ulang masih tidak mau taat. Nah, itu juga dosa. Yang ketiga, kita juga menyia-nyiakan waktu. Itu juga dosa gitu ya. Dan kita malas baca Alkitab, itu juga dosa. Dan juga ketika kita suka yang namanya berantem ya sama teman, pukul teman, berantem sama teman, itu juga dosa. Nah, teman-teman, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus, kita itu sangat mudah sekali melakukan dosa-dosa ini. Kita mudah untuk berbohong, kita mudah untuk melawan orang tua, kita mudah untuk bermalas-malasan menyia-nyiakan waktu, kita mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang lebih enjoy, yaitu bermain game, lupa baca Alkitab, lupa berdoa, lupa ke gereja. Dan kita lebih mudah lagi untuk apa? Suka berantem dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada yang menolong kita untuk selalu ingat, oh iya ya firman Tuhan katakan tidak boleh, oh iya ya hal ini tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman, jadi Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan kita untuk menolong kita, menjaga kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Nah, yang kedua, Yesus dikatakan sebagai pusat hidup kita, yaitu karena Yesus akan menolong kita untuk kita berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mau ketika Tuhan menciptakan setiap kita manusia, Tuhan mau untuk kita itu bisa berbuah. Mungkin anak-anak berpikir, berbuah? Emang aku pohon loh berbuah gitu ya. Nah, maksudnya berbuah bukan kita menghasilkan apel, bukan kita menghasilkan pisang, bukan kita menghasilkan pepaya gitu ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan untuk kita berbuah di dalam Tuhan adalah bagaimana kita mau ya melakukan atau memiliki buah roh itu di dalam kehidupan kita. Kalian tahu enggak buah roh itu apa aja? Yo, ada yang masih ingat? Buah dari Roh Kudus. Ayo, apa saja? Ada berapa? Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, dan yang lain sebagainya. Ya, nah, anak-anak, ketika kita itu menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka sebenarnya kita itu harus berbuah di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk berbuah. Kita akan menjadi anak yang bisa mengasihi orang lain. Kita akan menjadi anak yang cinta damai, tidak suka berantem, tidak suka marah-marah. Kita menjadi anak yang sabar. Kita menjadi anak yang selalu memberi dan mengasihi orang lain. Kita selalu bisa mengontrol diri kita. Nah, kita akan menjadi anak yang luar biasa, yang memiliki karakter Kristus. Apa yang terjadi ketika kalian menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang memiliki buah roh, anak-anak yang memiliki karakter yang baik? Apa yang akan terjadi? Maka banyak orang akan berkata, wah, si A ini kok baik sekali ya. Kemudian ketika dia bertanya, kenapa kamu bisa mengasihi? Kenapa kamu bisa memberi? Kenapa kamu begitu sabar? Kalian bisa menjawab, karena aku adalah anak Tuhan Yesus. Dan kita bisa menceritakan kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, inilah yang harus kita ingat. Bahwa kalau kita melihat kembali
Yesus sebagai pusat kehidupan kita, Yesus akan menolong kita untuk kita tetap ada di jalurnya Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa berbuah, memiliki karakter Kristus di dalamnya, dan yang pasti kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah anak-anak, jadi kalau pada malam hari kalian bisa lihat bintang-bintang, pada siang hari kalian bisa lihat matahari, kalian ingat, oh iya ya, matahari ini pusat tata surya gitu ya. Tuhan Yesus juga jadi pusat kehidupanku. Jadi aku harus ingat Tuhan Yesus selalu. Ketika engkau makan anggur mungkin ya, terus kemudian kalian melihat, wah iya ya, aku ingat nih ceritanya bahwa kita ini adalah ranting-ranting yang harus terus melekat kepada Tuhan Yesus. Dan lo berharap setiap kita selalu ingat Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita, selalu mengandalkan Tuhan Yesus, dan terlebih lagi kita selalu berserah kepada Tuhan. Bisa ya? Bisa kan? Bisa dong, pasti bisa. Oleh sebab itu, hari ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan boleh menolong setiap anak-anak-Mu untuk boleh memahami bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang harus melekat kepada Tuhan untuk mereka dapat tetap ada di dalam jalur Tuhan, kebenaran Tuhan, dan mereka tetap hidup di dalam damai sejahtera dan mereka memiliki karakter Kristus. Terima kasih Bapa, pakailah setiap mereka untuk boleh menjadi saksi Kristus, terang bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Yang mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah jangan lupa ya laporannya ke wali kelasnya masing-masing supaya kalian bisa diabsen dan kalian bisa dinilai. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya ayat hafalannya dikirim melalui WhatsApp ke guru kelas masing-masing. Dan mari kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik dapat memberikannya melalui rekening yang ada di bawah ini. Atau bisa langsung dikirim ke gereja. Mari kita angkat pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pagi ini, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri dan nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa
Mari anak, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anak kami. Engkau boleh menyertai mereka di dalam ibadah ini, Engkau boleh menolong mereka untuk mereka mampu dan mau untuk mendengar firman Tuhan, dan ajar setiap anak-anak-Mu untuk boleh melakukan firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak yang sudah memberikan akan persembahan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati akan kehidupan mereka, memberkati orang tua di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah semua persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik, untuk boleh sungguh-sungguh menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak sekolah minggu kami di dalam setiap program yang ada. Terima kasih Bapak, dan akhirnya terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu, studimu, keluargamu, dan semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.